Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Kusumawardhani. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Atika, yang kedua Nanda Putri Melina, kemudian Guritna Solistiani, dan M. Syahrul Ramadan, serta Intan Indrasania dan Natasha Zamzam Firdaus. Kepada pemateri, silakan dipresentasikan. Terima kasih kepada moderator Mbak Anggraini Kusumawardhani telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Ya, di sini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan materi Microsoft Teams. Pengertian Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah sebuah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, rapat video, penyimpanan berkas, dan integrasi aplikasi. Aplikasi Microsoft Teams tersedia di berbagai platform dan perangkat, baik di desktop, Windows, Mac, dan web, maupun di perangkat seluruh Android dan iOS. Meeting Microsoft Teams merupakan layanan sekaligus aplikasi yang dibuat oleh Microsoft Teams dalam memudahkan komunikasi lewat telepon yang berupa video virtual secara langsung. Panggilan video tersebut dapat dilakukan di mana saja, serta tersedia dalam kualitas video yang jernih. Di era yang sedang gencar-gencarnya, untuk melakukan work from home, ini tentu aplikasi Microsoft Teams sangat direkomendasikan. Aplikasi Microsoft Teams sendiri sudah meluncur sejak tahun 2017 dan menyasar penggunaan profesional yang memerlukan sebuah wadah kolaborasi digital yang dapat diakses melalui berbagai platform. Kemudian pada tahun 2018 barulah hadir Microsoft Teams versi gratisnya. Keunggulan Microsoft Teams. Poin ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Guritno. Keunggulan Microsoft Teams. 1. Mendukung akun pribadi dan profesional. 2. Percakapan dalam tim dan kanal. 3. Percakapan tim dalam bentuk thread. File tidak tetap tertag. 1. Pendukung akun pribadi profesional, kerja atau sekolah sekaligus atau pribadi memakai akun Microsoft pada umumnya. Sementara akun kerja atau education memakai akun Microsoft beralih dari satu ke akun lain untuk mudah dilakukan lewat bilah samping ada yang terlewatkan. 2. Percakapan dalam tim dan kenal atau bisa membuat grup terbesar dari tim, jadi yang tidak berkepentingan tidak perlu ikut dalam grup. Lalu di dalamnya kalau bisa membuat kenal-kenal percakapan berdasarkan keperluan atau tema. 3. Percakapan tim dalam bentuk thread. Salah satu sangat memudahkan percakapan di dalam kenal tim terbentuk thread, jadi seperti thread Twitter atau kiriman Facebook beserta komentar. Jadi kamu tetap bisa membahas topik tentu dalam alur percakapan yang sama. File tetap teracak. Tidak jarang dalam sebagai obrolan kita berbagi berkas file di Microsoft Teams, baik akun pribadi maupun profesional. Ada halaman untuk file sehingga kamu tetap bisa melacak berbahas apa yang pernah dibagi. 5. Interaksi aplikasi lain. Memakai aplikasi Teams dengan akun profesional juga bisa membuat keuntungan interaksi dengan aplikasi lain yang terutama tentu saja berbagai aplikasi Microsoft sebagai Office. Selanjutnya akan dibacakan oleh fitur Teams dengan teman saya.
fitur di Microsoft Teams. Yang pertama adalah chat. Pengguna dapat mengirim GIF, stiker, emoji, dan teks standar melalui chatting secara personal atau obrolan grup. Yang kedua, panggilan audio dan video. Terkadang obrolan grup Anda bisa menjadi terlalu rumit. Anda perlu berkomunikasi secara sinkron. Aplikasi Microsoft Teams memungkinkan Anda beralih dari obrolan grup ke konferensi audio atau video dengan cepat. Yang ketiga, meeting. Tab meeting dapat menarik jadwal rapat Anda dari Outlook dan juga memungkinkan Anda mengatur jadwal rapat baru di aplikasi Microsoft Teams yang juga dikirimkan notifikasinya melalui Outlook. Yang keempat, file. Di dalam file, Anda dapat dengan cepat menemukan dan menampilkan file di OneNote, OneDrive, dan dalam Microsoft Teams disimpan di situs SharePoint mereka sendiri. Yang kelima, live event. Microsoft Teams juga memungkinkan Anda untuk memperluas konferensi Anda. Dengan aplikasi Microsoft Teams, Anda dapat mengadakan rapat besar, webinar, dan juga acara yang diselenggarakan dalam 10.000 peserta. 6. Konektivitas ke perangkat lain. Kemampuan aplikasi Microsoft Teams untuk berintegrasi dengan perangkat lain seperti smartphone, tablet, dan kamera bersama dengan peripheral seperti speaker dan handphone. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Atika. Mana, Mbak? Fitur Microsoft Teams melakukan panggilan. Fitur Microsoft Teams terbilang cukup lengkap. Anda bisa baik itu sesama anggota tim ataupun orang lain. Fitur ini sendiri dirancang dengan canggih yang dapat menggantikan perangkat telepon dengan lebih efektif mengirimkan pesan pada sebuah channel yang sebelumnya. Bisa Anda buat setiap anggota yang ada di channel tersebut bisa mengirimkan chat dengan bercakap-cakap dengan leluasa. Tak hanya sebatas mengirim pesan, namun Anda juga dapat mengirim gambar, stiker, emoji, hingga melampirkan dokumen penting. Fitur video conference video sekarang dengan memanfaatkan fitur video conference, Anda tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk pergi ke kantor. Anda bisa memanfaatkan fitur tersebut dengan cara yang cukup mudah, simpel, dan juga praktis. Tersedia juga fitur pendukung lainnya seperti melangsungkan live broadcast untuk pertemuan skala besar, membuat jadwal rapat, dan lain sebagainya. Fitur, sebentar, tidak kelihatan. Fitur Microsoft Teams, ada 4 fitur, yaitu fitur peredam bising, fitur obrolan pada Windows berbeda, fitur raise hand, dan yang keempat terintegrasi secara langsung dengan aplikasi Office 365. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Natasha Zamzam. Cara menggunakan Microsoft Teams. 1. Download Microsoft Teams. Saat Anda ingin menggunakan Microsoft Teams, download aplikasinya terlebih dahulu melalui situs resmi Microsoft. 2. Buka aplikasi Microsoft Teams. Selanjutnya, Anda bisa mulai membuka Microsoft Teams dengan cara mengeklik aplikasi tersebut. Yang ketiga, sign in ke aplikasi. Saat Anda berhasil membuka aplikasi, segera lakukan sign in dengan memakai nama dan kata sandi Office
365, Microsoft Teams memang bagian dari Office 365 yang nantinya Anda melakukan lisensi dari Office 365 Business atau Enterprise saat menggunakannya. 4. Pilih menu Teams. Kemudian Anda bisa memilih menu Teams pada aplikasi menu sebelah kiri, lalu tekan Create New Teams atau Join a Teams. Selanjutnya tulis nama dan deskripsi dari Teams yang dibuat. 5. Pilih Privat. Anda bisa memilih privat apabila ingin grup tidak bisa diakses secara sembarang. Kemudian pilih publik apabila Anda ingin grup dapat diakses oleh semua orang jika sudah pilih create. 6. Tambahkan anggota tim. Ketika grup sudah berhasil Anda buat, maka Anda bisa menambahkan anggota tim via alamat email yang mereka gunakan. Jika sudah klik End dan Close. Tambahkan channel. Jika perlu, Anda bisa menambahkan channel atau saluran untuk memberikan informasi atau pengumuman dengan klik More Option. Kemudian klik Manage Channel, klik tanda tambah, lalu tulis nama peserta deskripsinya. 8. Pilih standar. Apabila Anda ingin saluran bisa dipilih oleh semua anggota, maka Anda bisa memilih standar. Jika sudah pilih End dan ruang meeting pun sudah bisa Anda gunakan. Dengan beberapa langkah di atas, Anda bisa menambahkan file, posting, dan berinteraksi dengan orang lain sesama tim. Anda juga bisa mulai untuk melakukan panggilan video dengan mengeklik ikon video. Kemudian kelebihan dan kekurangan Microsoft Teams dijelaskan oleh Syahrul. Di sini saya mau melanjutkan kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Teams. Yang pertama yaitu kita bisa mengelola kelompok dengan mudah. Kelebihan Microsoft Teams yang pertama adalah dapat mengelola kelompok dengan mudah. Setiap anggota bahkan bisa dengan leluasa memanage kegiatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu tersedianya pengeditan dan berbagai file. Kelebihan selanjutnya adalah pengeditan file. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi membuka aplikasi lain saat ingin melakukan pengeditan. Selain itu, Microsoft Teams juga memudahkan Anda dalam berbagai file dengan berbagai format yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah tersedianya video dan audio yang memiliki kualitas yang baik. Dalam Microsoft Teams, kelebihan dalam kualitas videonya yaitu memiliki sudah HD. Tentu adanya semakin nyaman dalam menggunakannya. Tak hanya itu juga kualitas audio yang bisa didengarkan cukup jernih sehingga sangat cocok dijadikan sebagai ruang meeting. Yang keempat, tersedianya saluran khusus untuk mengobrol pribadi maupun grup. Microsoft Teams menyediakan saluran yang bisa memanfaatkan fitur mengobrol di dalam grup maupun secara pribadi. Yang kelima yaitu keamanan langsung dari Microsoft. Keamanan Microsoft Teams langsung dikembangkan oleh Microsoft. Tentu saja Anda tidak perlu lagi mempertanyakan soal keamanannya. Yang keenam yaitu Anda perlu memiliki koneksi yang prima. Jika dilihat dari sisi kekurangannya, maka saat Anda menggunakan aplikasi tersebut diperlukan koneksi yang benar-benar atau koneksi yang mendukung. Yang ketujuh yaitu penggunaan bandwidth yang besar. Aplikasi Microsoft Teams terbilang sudah memiliki penggunaan bandwidth yang lebih besar jika dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya. Microsoft Teams memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan yang tentunya masih
bisa Anda gunakan dengan baik. Aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft ini dapat memudahkan Anda bekerja sama dengan tim, berbagai video, serta layanan antar mukanya yang berkualitas. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Untuk sesi selanjutnya, saya berikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk kepada pemateri atas presentasinya. Mungkin ada pertanyaan. Saya batasi 3 pertanyaan bagi yang ada di Zoom dan Saya izin bertanya, boleh? Saya izin bertanya. di itu ya, di chat, di room chat, tulis di room chat. Oke. Titis sama Mbak Lutfi, Mbak Titis dulu. Izin menjawab untuk pertanyaan Mbak Titis. Di Microsoft Teams, apakah ada fitur berbayar? Kalau di Microsoft Teams itu tidak berbayar. Online cuman diberikan gratis. Kalau yang berbayar seperti Microsoft Office 365 itu fiturnya seperti Microsoft Teams untuk meningkatkan komunikasi, pembelanjaan, dan dapat diprediksi membantu keberlangsungan bisnis yang fungsinya seperti Teams.
Kalau fitur premium itu terdapat di Microsoft 365 ya, Business Premium. Untuk memberikan fitur manajemen dan keamanan tingkat lanjut untuk mengamankan data dan aset bisnis di seluruh perangkat serta kemampuan produktivitas yang lebih baik.